warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman sekaligus review sisir dari The Wet Brush. Aku ada dua. Yang pertama ini gambarnya itu Little Mermaid Ariel. Ini udah kepake ya sisirnya. Ini The Wet Brush. Kemudian satunya lagi itu belum aku pakai. Ini yang Beauty and the Beast Princess Belle. Nah, kenapa aku tertarik untuk mencoba dan ngebeli sisir dari The Wet Brush? Karena katanya sisir ini bagus banget untuk mengurai rambut kusut dan enggak sakit waktu nyisir rambut. Ini udah aku pakai selama 11 bulan kurang lebih. Aku belinya itu bulan September tahun 2022 dan sampai sekarang masih aku pakai juga. Nah, kalau yang ini memang masih baru, so nggak usah lama-lama, kita langsung saja move to the review. Seperti biasa aku mulai reviewnya dari packagingnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini packaging dari sisir The Wet Brush. Menurut aku packagingnya itu cantik dan juga menarik, colorful. Nah, anak aku aja juga suka pakai sisir ini karena menurutnya itu gambarnya itu bagus, lucu ya. Ini yang aku punya itu yang Princess Belle. Kemudian bagian atasnya ini adalah nama brandnya Wet Brush Limited Edition. Ini gambaran sisirnya yang bagian dalam. Terus di bagian bawahnya ini ada keterangannya Disney Princess Belle. Terus juga ada beberapa sisi positifnya atau kelebihannya dari produknya si The Wet Brush. Nah, ini yang paling bawah. Jadi ada 45% lebih rontoknya itu lebih kurang kalau pakai sisir ini. Kemudian juga usahanya nggak terlalu banget untuk mengurai rambut kusut, 55% lash effort. Kemudian ada keterangannya lagi di bagian bawah, ini itu dipercaya oleh stylist rambut dan disukai oleh million people. Nih, kemudian bagian belakangnya, nah ini udah kelihatan sisirnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Terus juga ada beberapa varian lain, ada yang jasmine, kemudian juga ada Cinderella. Berikutnya aku mau bahas soal harganya. Nah, ini masih ada tempelan harganya. Jadi aku beli sisir ini itu tidak secara online, aku belinya offline di toko kosmetik, dan untuk harganya itu 179.000 hanya untuk satu buah sisir aja. Menurut aku cukup mahal untuk harga sebuah sisir. Sekarang aku akan ngebahas bentukan sisirnya dari The Wet Brush yang edisi Princess Disney. Nah, seperti ini bentuk sisirnya. Menurut aku bentuknya itu ya hampir-hampir mirip seperti sisir pada umumnya. Ini enggak terlalu berat tapi juga enggak yang ringan banget. Untuk dimensi panjangnya itu 22,5 cm, jadi lumayan ya, agak gede juga. Kemudian ini tuh gambarnya juga cantik, printingnya aku suka, anakku juga suka gambar-gambar Disney-nya. Nah, ini ada dua, yang satu udah kepake, sama yang satunya lagi yang pink ini yang belum terpakai. Ini udah aku pakai selama 11 bulan, jadi kayak gini nih setelah dipakai. Nah, ini yang belum. Sekarang aku akan bacakan klaim produknya dari sisir The Wet Brush ini. Biar nggak salah, aku udah ngerangkum dari sosmednya mereka dan aku akan bacakan di sini. Nah, sisir Wet Brush ini menawarkan suatu teknologi yang enggak ada di sisir lainnya, yaitu apa? Interlil Flex Technology, dimana suatu teknologi pada ujung sisir yang mampu membedakan kapan sisir itu harus menegang atau bisa dibilang itu fleksibel tergantung kondisi rambut saat disisir. Didesain secara khusus untuk mengatasi rambut kusut dan menggumpal dengan mudah, super smooth, tanpa sakit, tanpa stres. Lihat rambut rontok, segumpal, bisa digunakan juga untuk rambut basah ataupun kering, dan untuk rambut ekstensi atau wig pun juga. Aku akan masuk ke bagian final review dari sisir The Wet Brush ini. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, aku pakai sisir ini itu mulai dari bulan September tahun 2022 aku udah beli, dan memang baru aku pakai satu yang The Little Mermaid ini, yang ininya masih aku cadangin. Nah, selama 11 bulan pemakaian itu
itu ada beberapa hal yang aku rasakan. Jadi ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya dari si sisir The Wet Brush ini. Pertama yang aku mau bahas adalah sisi positifnya terlebih dahulu, dan aku setuju sama klaim yang ditawarkan sama sisir The Wet Brush ini, yaitu sisir ini itu lebih effortless untuk nyisir, ya gampang, nyaman untuk dipakai, kemudian enggak sakit ketika nyisir, dan bisa mengurai rambut kusut. Jadi aku biasanya juga pakai di kondisi rambut basah maupun rambut kering, yang biasanya itu kalau nyisir itu bagian bawah suka ada yang ngegumpel-gumpel, agak susah untuk diurai. Nah, pakai ini lumayan banget untuk ngebantu mengurai rambut kusut. Anakku yang pertama yang usianya itu sudah 6 tahun pun juga pakai ini, dan dia bilang pakai sisir ini itu nggak sakit buat sisiran. Terus kemudian yang aku suka lagi ya dari produk ini, gambarnya itu lucu-lucu, menarik banget untuk dipakai sama anak kecil. Jadi dia lebih tertarik untuk nyisir rambut. Biasanya anak aku itu kalau nyisir kan dia itu suka ngegumpel-gumpel rambutnya, terus suka nggak mau kalau nyisir. Nah, dia lihat sisir yang gambar-gambar seperti ini, dia tuh tertarik dan mau untuk sisiran. Terus sekarang aku akan ngebahas soal yang aku kurang suka dari produk ini ya. Yang namanya suatu produk pasti punya sisi positif dan juga punya sisi negatifnya. Pertama itu adalah harganya. Harganya nggak kaleng-kaleng menurut aku. Untuk harga sebuah sisir 179.000 untuk satu pieces sisir ini, itu menurut aku nggak ramah di kantong. Ada banyak sisir lain yang jauh lebih murah daripada ini, tapi mungkin nggak punya teknologi yang ditawarkan dari sisir ini. Tapi ya balik lagi, kalau dilihat dari nilai uangnya memang pricey banget untuk aku. Nah, kemudian setelah dipakai selama 11 bulan, printingnya yang bagian belakang ini kayak ngeklopek ini ya, mungkin di kamera nggak kelihatan jelas, tapi ini mulai keklopek-klopek. Ini bagian depannya juga sama, jadi kelihatan sisirnya itu mulai kusem ya, nggak seperti waktu pertama kali beli atau yang belum dipakai seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang menurut aku paling krusial, adalah bulutan-bulutan, atau ini aku bilang kayak bintik-bintik gitu ya, yang di ujung sisir itu nggak awet guys. Jadi setelah 11 bulan aku pakai, ini mulai ngelupas sendiri-sendiri. Tuh bisa dilihat kan perbedaannya, ini masih ada bulat-bulatannya sebelah sini, sedangkan yang sebelah sini tuh kelepas. Nah, ini udah lepas bulutan-bulutannya, padahal menurut aku bagian ujung atasnya ini yang bulat-bulat warnanya ungu seperti ini itu bagian terpenting dari sisirnya, karena ini kan yang mengurai tadi si rambut kusut, kemudian rambut-rambut yang agak susah untuk disisir nih ya, karena teknologi yang ujungnya ini yang didesain untuk bisa fleksibel tadi sesuai dengan klaimnya. Tapi ternyata setelah dipakai selama 11 bulan dia ngelupas sendiri. Ketika udah ngelupas, si buletan yang di ujung atau bagian atas sisir ini tuh jadi sakit ketika kena kulit kepala, bener-bener kayak seret itu, kena kulit kepala jadi sakit dan kurang bisa untuk mengurai si rambut kusut ini. Jadi yang ini tuh mulai aku tinggalkan, mulai jarang aku pakai. Aku udah mulai pakai lagi yang versi si Princess Belle yang masih aku cadangkan ini udah mulai aku pakai, karena ini kan udah ngelupas ya. Jadi agak sayang aja untuk sisir dengan harga 179.000, menurut aku itu kurang awet bagian ujungnya ini.
Jadi itu dia review sisir The Wet Brush yang aku punya. Mungkin teman-teman yang punya sisir The Wet Brush ini punya pengalaman yang berbeda juga, itu nggak masalah, it's okay, kita bisa sharing bareng di kolom komentar. Tapi yang namanya suatu produk pasti punya sisi positif dan juga punya sisi negatifnya masing-masing. Awal-awal pakai si sisir The Wet Brush ini jujur enak banget, nyaman banget buat sisiran, sampai anak kecil aja suka pakai produk ini. Tapi ya makin kesini itu makin lepas si ujung-ujungnya atau bagian bulatan-bulatan yang di atas sisir ini, menyebabkan ketika nyisir pas kena kulit kepala itu jadinya sakit dan agak susah atau sulit lagi untuk mengurai rambut yang kusut. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton dan see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.